dari sorob satu ini adalah takkidul fi'li. Takkidul fi'li adalah eh, kata kerja penegas untuk menunjukkan sesuatu itu benar-benar dilakukan, gitu ya. Nah, ini masuk di fi'il madi, mudori, bahkan fi'il amr. Ya, kita lihat contoh nomor satu. Qad intahat munaqashatul bahsil ilmi li talabati qismi ta'limil lughatil arabiyyah. Kita lihat di sini, intahat itu fi'il apa? Madi, mudori, atau amr? Madi. Nah, jadi untuk takkidul fi'il menegaskan satu kata kerja untuk fi'il madi paling mudah. Tinggal tambahkan qad ablahal, ya, qad tabayyana rusyd, ya. Nah, qad ini adalah ya harus taukid dia untuk menguatkan. Tapi masuknya di fi'il madi. Ya. Qad ta'allamtu berarti benar-benar saya telah belajar, gitu ya. Maka qad ini ditakkidil fi'lil madi. Kalau qad disambung dengan fi'il mudhari bukan malah menegaskan, tapi malah menjadikan aktivitas itu dilakukan secara jarang. Ya, qad qad yata'akharu at-talibu. Berarti artinya ya mahasiswa itu terkadang telat. Ya, jadi harus disambungkan dengan fi'il madi. Kalau fi'il madi, qad hadoro, dia benar-benar telah hadir, gitu. Ya. Jadi paling mudah kalau fi'il madi tinggal tambahkan qad. Kita lihat nomor 2 dan 3 juga sama ya. Sama qad ya. Wala qad, ya tambahkan lam juga nggak apa-apa. Ada yang pakai fa-nya fa atof ya, faqad, qad, ya laqad, sama itu. Masuknya ke fi'il madi. Nah, yang ketiga nih, yang keempat, sorry. Yang keempat kita dapatkan ini fi'il mudhari. Ala yastahiqonna jami'u tolabati an-najihina bil munaqashati ayyushariku fi haplati taharruj. Nah, di situ kita lihat setelah fi'il mudhari ada huruf nun yang sakinah ya. Yastahiqon. Yastahiqon. Ya, itu ada nun yang sakinah. Dan sebelumnya ada juga lam. Ya, ala. Ya, ala yastahiqon jami'ut thalabah. Ya, setiap mahasiswa yang lulus dalam sidang skripsi berhak, ya, sangat-sangat berhak, gitu ya, benar-benar berhak untuk mengikuti wisuda, begitu. Nah, jadi fi'il mudhari ditambahkan di ujung, di belakangnya, bisa dengan nun sakinah atau bisa menggunakan nun musyaddadah seperti di contoh nomor 5. La'alla, ya, al-qatu jami'il mudarrisin. Di situ kita lihat setelah fi'il mudhari tastamirru menjadi tastamironna. Ya, ada nun musyaddadah. Itu untuk takkidnya. Dan sebelumnya ada lamnya juga untuk menguatkan itu. La tastamironna. Ronna itu. Ya, itu di fi'il mudhari. Jadi bisa
ina bisa dengan nun musyaddadah. Dan yang keenam kita lihat ya ayyuhattu, ya unsyuron, ya unsyurunna, ya unsyurunna ulumakum fi mujtama'ati fi mujtama'ikum. Kita lihat di situ awalnya kan unsuru, ya nasyara yansuru, ya ini kan jadi antum, ya tolabah kan jamak. Awalnya unsuru, ya tapi karena dia dikuatkan dengan nun taukid yang sakilah, yang musyaddadah, wawunya dibuang. Yang tersisa jadi un syurunna ulumakum bi mujtama'ikum. Ya, wahai mahasiswa, sebarkanlah ilmu yang telah kalian dapatkan di kampus di masyarakat kalian. Nah, di situ. Jadi untuk fiil mudhari dan amr, ya untuk menegaskannya bisa melalui tambahan huruf nun yang bersukun atau nun yang musyaddadah bertasdid, begitu. Baik, dari sini baru kita masuk kaidahnya. Lihat ya, secara kaidah takkidul fi'li huwa tasbitu hudusil fi'li fil madi awil hadir awil mustaqbal. Bahwa ya, kata kerja penegas itu adalah menguatkan kejadian satu perbuatan baik di masa lampau, sekarang maupun yang akan datang. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Takkidul fi'il madi bi ziyadati harfi qad. Paling mudah. Ya, fi'il madi tinggal tambahkan qad saja sebelumnya. Nah, kalau fi'il mudhari sama fi'il amr bukan di depannya tapi di belakangnya. Ditambahkan apa? Huruf nun, imma khofifah. Khofifah itu yang ringan dengan nun sukun atau sakilah atau nunnya bertasdid. Ya, akhir fi'il mudhari wal amr di belakang fi'il mudhari dan fi'il amr gitu. Nah, kita lihat sekarang nih. Ya, contohnya ya fi'il madi paling gampang tinggal tambahkan qad, ya. Qad intaha, qad ya harf taukidnya. Jadi qad intahat munaqasyatu bahsil ilmi. Ya, laqad najaha jami'ul bahisin wa adaduhum ya sab'ah wa khamsuna taliban. Ya, itu pakai qad aja. Ya, jadi kalau yang qad kayak paling mudah, gampang. Yang perlu ditekankan adalah di fiil mudhari dan fiil amr. Ya, karena nanti berubah-ubah. Ya, yang pertama untuk fiil mudhari. Untuk fiil mudhari, kalau dia tidak bertemu dengan kata ganti yang bersambung, domair muttasilah. Berarti kalau fiil mudhari kan kalau tidak bertemu dengan domir muttasilah itu artinya domirnya domir mustatir. Untuk ya huwa, untuk hia, untuk siapa lagi? Untuk anta, terus siapa lagi? Untuk ana, terus siapa lagi? Untuk nahnu. Ada lima ya. Jadi tidak bertemu dengan domir mutasil, tapi domirnya domir mustatir. Kita lihat contoh pertama, ya ansuru, ya ansuru itu buat anak kan, ya maka nanti nun taukidnya nun taukid sakilah misalkan, tapi diawali dengan ya kosam, diawali dengan sumpah. Wallahi la'ansurannal fuqara. Jadi kalau sebelumnya ada sumpah
maka wajib menggunakan ya nun musyaddadah yang sakilah. Wallahi sausaidanna al-fuqara'a, ya, billahi, ya, kayak gitu. Jadi kalau udah ada kosam itu ada tiga ya. Wallahi, billahi, tallahi. Itu ya bersumpah demi Allah. Maka wajib menggunakan nunnya musyaddadah. Nunnya harus sakilah. Ya. Tapi kalau hanya lam saja, latusa idanna, itu misalkan, yang tadi yang nomor dua sama ya, billahi lanukor rironna azmana. Ya, ini wujuban, ada billahnya. Nah, yang nomor tiga nih, latusa idanna jironaka. Ya, ini tidak wajib nun taukid. Ya, sakilah. Boleh juga dia dengan yang khafifah. Latus, ya, ya. Kemudian yang khafifah misalkan di situ ada ya turobbi, ya, robba yurobbi, ya, la turobbiyan al ummahatu abnaahun, abnaahunna, gitu ya. Ini boleh dengan yang ya. Jadi buat antunna ya laturobbiyan atau laturobbiyanna, gitu ya. Boleh dua-duanya. Kemudian yang huwa nih, ya, nun taukid, khofifa, jawazan juga, ya. Liyajtahidan atau la'atul labu bidurusihim, gitu. Nah, ini kalau yang untuk fi'il mudhari dan fi'ilnya tidak bersambung dengan kata ganti, ya, yang ada sembilan. Ini ada lima kan? Yang lima ini domir mustatir, ya, ana, nahnu, anta, ya, iya, dengan wah, gitu. Nah, bagaimana kalau bertemu dengan domir, domir mutasil di fi'il mudhari? Maka berbeda-beda nih, ya. Yang pertama kalau bertemu aliful isnen, tadi misalkan pakai eh, nasoro yang suruh, ya. Wallahi, kalau tadi la'angsuranna, la'angsuranna, ya. Kalau buat bertemu dengan aliful isnen, berubah dia harokatnya. Wallahi, ya, latang suroni, ya. Awalnya kan terus, awalnya latang suro, ya, latang suro ni, kemudian ada nun taukid, tapi nunnya dibuang, masukkan langsung ke nun taukid. Jadi latang suroni, gitu. Bagaimana yang wawul jamaah? Sama, wawunya dibuang, tinggal harokatnya aja. Latang surun, ya, latang surun. Awalnya kan tansuruna, ya. Ada dua nun lagi, nunnya malah musyaddadah. Latang, ya, latang surun. Wawunya di bawah. Bagaimana ketemu dengan ya ul mukhatabah, ya ul mukhatabah buat anti. Ya, yaknya dibuang juga. Awalnya kan anti tang surina, ya. Yaknya dibuang, nunnya dibuang, masuk nun satu surin. Bagaimana ketika bertemu dengan nun niswah? Nun niswah maka menjadi ya wallahi latau suro, ya, latau surut, ya, latau suru, ya, latau suru nani, ya, latau suro, ya,
Suronani. Ya. Jadi nunnya ada, tapi tambahkan alif. Ya, buat antuna nih. Jadi berubah, yaitu di fiil mudori. Bagaimana di fiil amar? Nah, yang di fiil amar, ya, kalau dia tidak ada domir mutasilnya, tidak ada kata ganti yang terikat, berarti buat anta saja. Said, maka tinggal tambahkan ya nun taukid sakilah. Contohnya ya rojul saidanna ad-du'afa'a. Ya, tinggal tambahkan saja. Ya. Tapi kalau bertemu dengan domair, maka berubah dia. Kan awalnya ya saida. Ya. Ketika tambahkan nun taukid yang sakilah nih, maka harokatnya juga dikasrohkan. Jadi untuk menggantikan harokat nun yang dibuang. Awal kan ya kalau di ini saidani gitu ya. Saida. Jadi saidani. Ya. Bagaimana yang ketemu dengan wawul jamaah? Oh, jamaahnya juga dibuang. Jadi saidun. Kemudian kalau bertemu yang mukhotobah, saidin. Gitu. Bagaimana bertemu dengan nun niswah? Said nani. Gitu ya. Said nani. Ya, seperti itu. Baik, dari penjelasan ini ada pertanyaan, silakan. Baik, kalau belum ada.